Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Bakhtiyar Ismail dengan NIM 200605110105 dari kelas Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari sebelumnya dengan judul optimalisasi sistem layanan penderita diabetes menggunakan metode waterfall. Di sini terdapat pendahuluan, kemudian data flow diagramnya, dan juga daftar pustaka. Selain itu juga terdapat citasi dari referensi yang saya gunakan. Di pendahuluan sendiri terdapat penjelasan latar belakang, kemudian masalah dan solusi. Untuk latar belakang sendiri, diabetes mellitus merupakan penyakit yang terjadi karena gangguan metabolik pada pankreas yang tidak dapat menghasilkan insulin pada mestinya sesuai kebutuhan tubuh. Kemudian pada seluruh dunia ini diperkirakan sekitar 285 juta orang menderita diabetes dan dipastikan akan meningkat pada selanjutnya. Untuk Indonesia sendiri tercatat sekitar 19 juta orang mengidap penyakit diabetes, bahkan belum menyadari bahwa mereka menderita diabetes. Pendeteksian secara dini dan rutin dengan pengelolaan yang berlanjut sangat mendukung untuk mencegah dan menghindari terjadinya penyakit pada peredaran darah dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh diabetes. Untuk pengobatan sendiri sekarang bukanlah bertujuan untuk menyembuhkan secara total penyakit diabetes tersebut, akan tetapi bertujuan untuk mengkondisikan dan menormalkan kadar gula pada darah sehingga dapat mencegah kerusakan organ-organ tubuh lain yang disebabkan oleh gula darah yang tinggi. Oleh karena itu, melakukan pengukuran dan pengecekan kadar gula darah itu perlu dilakukan secara rutin dan berkala sehingga dapat terpantau secara pasti. Untuk cara yang biasa dilakukan untuk mengukur kadar gula yakni dengan cara invasif yang menggunakan alat glukometer, di mana menggunakan sensor kimia dan enzim glukos oksidase sebagai bahan aktif untuk mengukur kadar gula darah. Pada alat tersebut tentunya membutuhkan sampel darah. Untuk pengambilan sampel darah sendiri tentunya dilakukan dengan mengeluarkan darah yang hanya sedikit saja, tidak diperlukan banyak sekali darah, dengan cara ditusuk dengan jarum pada ujung jari. Akan tetapi cara ini tidak dapat dilakukan pada semua pasien dikarenakan kondisi pasien yang berbeda-beda, seperti pasien yang takut terhadap atau trauma terhadap benda tajam seperti jarum suntik. Kemudian ada pasien yang menderita diabetes akut yang jika mengalami luka membutuhkan waktu yang lama untuk disembuhkan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan infeksi dan pendarahan jika dilakukan secara berulang-ulang. Dilihat dari sisi ekonomi pun, pasien juga memiliki kondisi ekonomi berbeda-beda, terutama pasien dengan ekonomi di bawah rata-rata yang belum bisa melakukan pengecekan pemeriksaan secara rutin dan bertahap karena pengujian laboratorium dan penggunaan alat tersebut membutuhkan biaya jika dilakukan secara berulang-ulang dan rutin. Di sisi lain juga pada alat tersebut hasil pengukurannya akan menampilkan sekali saja pada tampilan alat tersebut, sehingga kekurangannya diperlukan pencatatan secara manual baik di kertas maupun di media digital. Hal tersebut yang menjadi alasan seiring meningkatnya penderita diabetes yang disebabkan kurang teridentifikasi secara dini dan pengambilan sampel darah yang masih menggunakan cara invasif. Sehingga muncullah ide untuk merancang dan membangun sebuah perangkat lunak secara cepat dan aman, yakni melalui urin pengecekannya. Dengan hal tersebut masyarakat dapat mengetahui secara mandiri dan sedini mungkin seberapa besar dirinya menderita diabetes mellitus sebelum benar-benar menyerangnya atau bahkan sebelum bertambah parahnya dan sulit disembuhkan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui informasi kadar gula secara langsung melalui perangkat lunak yang berbasis website yang telah dirancang sebelumnya. Sehingga hal tersebut akan menyimpan data pengecekan kadar gula setiap
pasien setelah selesai mengecek. Selain itu, dalam website tersebut nanti juga pasien dapat atau pengguna dapat melihat kelompok manakah mereka setelah dilakukan pengecekan secara berkala atau berulang-ulang. Mereka tergolong penderita diabetes kah atau bukan. Namun jika mereka sudah tergolong penderita diabetes, maka juga diberikan informasi seputar pengobatan mulai dari penderita ringan, penderita sedang hingga penderita berat yang sudah parah. Seiring berjalannya waktu, kasus diabetes mellitus akan berkurang dengan sistem pelayanan yang optimal. Untuk memperoleh hasil yang optimal tersebut diperlukan metode untuk mengembangkan. Pada saat ini saya mengembangkan menggunakan metode waterfall, di mana metode pengembangan sistem aplikasi yang tersusun secara berurutan dan bertahap. Yang hal tersebut nantinya akan meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam pengerjaan pada sistem. Beberapa tahap yang digunakan dalam metode ini salah satunya ini requirement, design, implementation, testing, dan maintenance. Kemudian untuk data flow diagramnya sendiri, di sini terdapat data flow diagram level 0, di mana terdapat 3 entity, yakni pengguna, admin, dan spesialis, dan satu sistem. Untuk alurnya sudah dijelaskan dalam tugas sebelumnya. Untuk yang data flow level 1 ini hampir sama, terdapat 3 entity, yakni pengguna, spesialis, admin, dan 3 sistem, namun ditambah dengan 3 data store. Untuk yang level 1 ini akan saya jelaskan sedikit mengenai alurnya, yang dimana nanti pengguna nanti akan menginputkan pendaftaran data pengguna, kemudian akan divalidasi dan masuk ke dalam data store. Dalam data store nanti validasi pengguna nanti sudah berisi tentang gejala pengguna yang nanti akan diinputkan kepada sistem input gejala. Dari input gejala nanti akan gejala-gejala tersebut akan diinputkan ke dalam data store gejala, yang nantinya admin akan menginputkan juga data gejala ke dalam input gejala. Setelah itu data luka, setelah pengguna diketahui gejala tersebut termasuk tergolong apa, pengguna nanti akan menginputkan data luka pengguna dan masuk ke dalam data store. Kemudian luka tersebut divalidasi dalam sistem pengolahan diagnosa. Kemudian ketika validasi diagnosa dilakukan, maka diteruskan kepada spesialis dan akan memvalidasi gejala tersebut. Setelah itu dari sistem pengolahan diagnosa nanti akan keluar hasil diagnosa yang diteruskan kepada admin, kemudian nanti akan muncul pada input gejala yang dapat dilihat oleh pengguna. Untuk referensinya sendiri saya mengambil dari Gayatri dengan judul tersebut, kemudian ada Giordano dengan judul tersebut, Sudrajat dengan judul tersebut, Widianto dengan judul tersebut, dan Widadi dengan judul tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.